Oke, baik. Untuk materi selanjutnya tentang elucidasi struktur, kita akan belajar HNMR ya. HNMR ini disebut juga dengan proton NMR. Jadi kalau untuk C-nya karbon hanya proton ya. Nah, jadi kita kalau belajar untuk proton NMR ini fungsinya untuk menyatakan jumlah atom hidrogen pada suatu senyawa organik ya. Dan juga menyatakan posisi atom hanya pada suatu senyawa organik. Contohnya seperti apa? Nah, misalnya ada suatu senyawa ya. Misalnya ada senyawa CH3. Nah, kalau misalnya ini CH3 metil ya, ini kan hanya berarti ada 3. Ini hanya ada 3. Nah, itu maksudnya di sini menyatakan jumlah atom hanya. Kalau misalnya dia CH, berarti hanya ada 1. Ini ada 1, ini ada 3. Nah, kemudian untuk menyatakan posisinya seperti apa maksudnya? Nah, kalau misalnya ada struktur senyawa seperti ini, nah ini kan senyawa butana ya, butana. Nah, di sini kan CH2 ini. Ini CH2, udah. Kemudian ini kan CH3. Nah, jadi HNMR ini juga fungsinya untuk mengetahui posisi CH3 ini di mana sih? Nah, seperti itu. Atau posisi CH2 ini di mana sih? Seperti itu ya. Sebentar lagi kita akan bahas lebih dalam. Nah, ini nanti akan dinyatakan dengan sinyal-sinyal. Ada singlet, ada doublet, ada triplet, quartet, double doublet, double triplet, multiplet, dan sebagainya. Nah, kita akan belajar tentang itu. Nah, kemudian HNMR ini juga terjadi pemecahan sinyal ya atau penjodohan spin-spin. Spin yang mana? Misalnya CH2 dia berjodoh dengan si CH3. Berjodoh itu artinya dia tetanggaan dengan satu ikatan ya, langsung. Sebenarnya kalau dipilah dia menjadi 2 ikatan. Contohnya seperti ini. Nah, misalnya dia kan CH3 dan CH2 ya. Misalnya di sini ada CH3. Nah, kalau si H yang di sini dengan si H yang di sini itu sebenarnya bukan satu ikatan tapi 2 ikatan. Jadinya seperti ini. Ini kan C, ini kan C ya. Nah, kemudian si C yang di sini kan punya H. Kemudian ini punya H juga. Kan posisinya seperti ini ya. Nah, jadi dia ke sini. Nah, berarti dia ada 1, 2, 3 ikatan malah. 1, 2, nah 3 ya. Jadi dia 3 ikatan, bukan langsung. Tapi kalau misalnya kita tulis seperti ini kan kelihatannya langsung ya. Nih. Tapi kalau kita pilih ternyata 3 ikatan. Ya. Nah, di sini saya akan mengajak semuanya untuk harus tahu sinyal-sinyalnya itu fungsinya untuk apa-apa aja. Nah, di sini saya udah rangkum ya. Ada singlet, ada doublet, ada triplet ya, ada quartet, double doublet, double triplet, ada multiplet. Yang pertama, kalau dia singlet ya, sinyalnya itu satu, namanya singlet ya, single, sama seperti kalian kalau misalnya single di satu ya. Jadi artinya bukan menyatakan dirinya tapi tetangganya. Jadi kalau dia singlet, dia tetangganya nggak ada. Bisa aja dia CH, CH2, CH3, tapi dia nggak punya tetangga. Contohnya seperti apa yang singlet? Tar. Ini saya akan kasih contoh yang singlet itu seperti apa ya. Nah, oke. Misalnya ada struktur propana ya. Kemudian ini ada cabangnya ya. Ini ada CH3, CH3. Nah, ini ada C quaterner. Nah, ini sinyal CH3 di sini itu akan muncul singlet karena dia nggak punya tetangga yang ada hanya ya. Dia nggak punya tetangga langsung ya, yang 3 ikatan tadi itu. Yang tidak kata 3 ikatan, dia nggak ada tetangganya yang punya hak. Itu maksudnya di sini singlet. Ini juga akan muncul singlet, ya. Ini juga akan muncul singlet. Semuanya ini akan muncul singlet. Karena mereka juga terikat kepada atom karbon yang quaterner, ya. Artinya quaterner itu semuanya udah terisi. Kemudian kalau dia doublet, berarti dia punya terikat dengan atom C yang mengikat hidrogennya ada satu. Contohnya dia seperti ini. Saya bikin contohnya ya. Nah, ini. Si ini, misalnya saya bikin di sini biar gampang ya. Ini A, ini B. Si B ini, si CH3 yang di sini, dia akan muncul sebagai doublet. Karena dia tetangganya
C dengan hanya satu kan? Ini kan CH ya. Nah, kalau saya panjangkan ini CH. Ini CH, ini CH2, CH3 ya. Jadi ini dia akan muncul sebagai doublet. Oke, mudah ya. Kemudian kalau triplet ya, simbolnya itu T. Kalau triplet itu berarti dia punya atom H yang berjumlah 2 ya tetangganya. Contohnya yang triplet adalah ini. Misalnya ini saya bikin C ya, D. D kan tetangganya C ya. Di sini kan ini CH2 kan? CH2. Ini kan CH2 ya, si C. Berarti ini akan muncul, D ini akan muncul sebagai triplet. Karena dia punya tetangga yang memiliki atom hidrogen 2. Ya. Kalau untuk kuartet berarti dia 3. Ya. Kemudian kalau dia double-doublet, berarti tetangganya ini juga sama 3. Tapi kebanyakan secara umum double-doublet ini terjadi pada senyawa aromatik ya. Senyawa aromatik seperti benzen ya. Ini biasanya akan ada double-doubletnya. Nih, benzen ya. Kemudian sama juga double triplet, kemudian ada multiplet. Nah, multiplet itu biasanya kalau kita bingung menentukan apakah dia doublet, triplet, atau kuartet, jadi anggap aja dia multiplet. Jadi ketika kita sudah membuat multiplet, kita nggak akan bingung. Jadi semuanya bisa masuk. Ya, bukan berarti multiplet itu yang sinyalnya harus banyak banget gitu, nggak terhitung nggak. Jadi kalau misalnya ada tidak jelas juga, kita boleh menganggapnya itu multiplet. Nah, istilahnya itu ada pergeseran ya. Ada pergeseran. Pergeseran itu simbolnya seperti ini ya, ppm. Ini pergeseran kimianya. Ya, satuannya ppm. Karena ini kan nanti untuk KNMR itu kan dari 0 sampai 12 ya, pergeserannya ya. Ini 0, ini 12. Jadi nanti ada ciri-ciri khasnya. Misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Maaf kalau tulisannya jelek ya. 6, 7, 8, 9, dan 12 ya. Ini juga ada. Jadi yang di bawah 3 ini terikat H yang terikat dengan karbon sp3 ya. sp3. Kemudian daerah sekitar 3 itu yang teroksigenasi ya. Atau OH lah kita buat. OH 3 sampai 4 lah gitu. Atau 3,2. Kemudian 3,5 sampai 4 ini biasanya untuk yang sama teroksigenasi juga, tapi bisa metoksi ya, bisa OCH3 seperti itu. Kemudian daerah 4 sampai 5 ini olefin. Olefin itu ikatan rangkap ya. Olefin pada alifatik. Nah, kalau pada benzen berapa? Kalau olefin pada benzen, ikatan rangkap pada benzen biasanya di daerah 6 sampai 8. Ya, pada benzen, pada aromatik. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada 9 sampai 10 atau 10 ke atas itu untuk yang aldehid. Jadi nanti dia akan muncul satu integritasnya ya. Kemudian yang singlet tadi itu, yang singlet, doublet itu ini dinamakan dengan multisiplitas ya. Triplet ya. Quartet. Ini dinyatakan dengan multisiplitas. Multisiplitas ya, susah sekali ngetiknya. Kemudian, nah untuk menyatakan berapa jumlahannya, misalnya CH3 kan, CH3 misalnya ya, metil kan hanya ada 3. Nah untuk menyatakan ini, biasanya sinyalnya seperti ini. Sinyalnya seperti itu, ini dinamakan dengan integritas ya. Integritas. Jadi integritasnya apakah hanya 1 atau hanya 2 atau hanya 3. Kemudian untuk menyatakan apakah dia CH3, CH2 atau olefin dan sebagainya itu dinamakan dengan dugaan ya. Jadi kalau misalnya nanti untuk membuat satu dugaan atau mengkarakterisasi suatu hasil dari NMR ya, jadi harus lengkap tabelnya ya. Ada pergeserannya dulu ya, tabel pertama pergeseran, kemudian ada multisiplitas, ada integritas, kemudian ada dugaannya. Nah ini boleh latihan ya, udah saya siapkan di sini. Nah di sini kan CH3. Nah, ini munculnya sebagai apa berarti? Nah, munculnya ini adalah
triplet. Kenapa triplet? Karena tetangganya kan banyak, ada dua di sini hanya kan, berarti dia munculnya triplet. Nah, kalau misalnya saya bikin ini A ya, ini A, ini B. Nah, kalau misalnya yang B munculnya apa? Berarti yang B munculnya bisa multiplet. Kenapa multiplet? Nah, di sini tetangganya ada 3 hanya, di sini ada 2, 5 terlalu banyak ya. Jadi dianggapnya multiplet. Nah, di sini juga ini munculnya akan kuartet. Kenapa kuartet? Ini 2, ini 1 ya. Ini ada 2 hanya, kemudian ini ada 1. Makanya munculnya dia kuartet. Oke. Nah, kalau ini munculnya apa? Ini munculnya adalah doublet. Nah, pergeseran ya. Kalau ini semuanya berarti pergeserannya di bawah 3. Tapi kalau ini yang saya bikin A misalnya. A, B, ini C ya. Nah, ini nanti munculnya akan di daerah nih 4 sampai 5 ya. Ini karena kita rangkapnya CH-nya 4 sampai 5. Nah, kalau misalnya ini pada aromatik ini munculnya nanti akan di daerah ini 6 sampai 8. Si HH yang di sini kan ada hanya satu di sini. Ini hanya satu, hanya satu. Ini hanya satu. Nah, si H yang di sini ini munculnya di 6 sampai 8 dan ini biasanya munculnya hanya satu aja. Itu semuanya dianggap satu lingkungan semuanya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa paham. Kita lanjut lagi. Ini contohnya ya untuk yang aromatik tadi. Ini misalnya ada senyawa toluen ya. Berarti si toluen si metil yang di sini berarti dia akan muncul singlet ya. Singlet dan integritasnya itu adalah 3 hanya ya. Sementara untuk multiplikasitasnya itu adalah singlet ya, karena dia nggak punya tetangga yang ada hanya di sini ya langsung. Kemudian ini akan muncul satu peak ya biasanya seperti itu. Kemudian ini kalau untuk kloroetan berarti di sini dia akan kuartet, di sini akan triplet. Kemudian ini juga contoh dari parametoksibenzaldehid ya. Parametoksibenzaldehid ini dia OCH3-nya akan muncul di daerah 3 sampai 4 dengan multiplitasnya singlet dan integritasnya 3. Kemudian ini si CH yang di sini ini kan aldehid ya. Nanti dia akan muncul di daerah 9 ke atas dan di sini di 9,8. Ini nggak dibuat sampai 9,8 ya. Dibuat sampai 9 tapi dikasih tahu di sini perbesarannya ya. Dan dia muncul akan singlet karena memang nggak punya tetangga. Kemudian ini akan muncul satu sinyal. Ini akan muncul satu sinyal karena satu lingkungan. Ini juga akan muncul satu sinyal karena dia satu lingkungan. Makanya sinyalnya ada di sini. Doublet, doublet. Kenapa doublet? Ini tetangganya hanya ada satu. Ini juga sama ya. Jadi kalau untuk posisi para, ingat ini menjadi trik untuk mengelucidasi struktur. Ketika kalian menemukan misalnya ada soal sinyalnya yang muncul di daerah 6 sampai 8 ya. Kemudian di daerah yang lain ada yang munculnya lah. Dugaan kalau misalnya dia doublet semuanya berarti dia posisi para. Ya. Kalau dia doublet semuanya posisi para. Nah, kalau misalnya di posisinya hanya satu sinyalnya, tadi berarti dia posisinya bukan orto atau meta atau para, tapi dia substituen satu. Misalnya dia toluen, anilin, ya, fenol dan sebagainya. Oke, itu triknya ya. Nah, ini tadi untuk penjelasannya. Jadi kalau untuk singlet itu proton yang tak memiliki proton tetangga ya, secara magnetik tak ekuivalen dengannya akan menunjukkan sebuah sinyal tunggal yang disebut dengan singlet pada spektrum NMR ya. Kemudian kalau doublet berarti dia punya tetangga satu. Nih. Kemudian selanjutnya kalau triplet berarti dia 2 ya, 2. Kalau untuk perhitungannya penjelasannya seperti ini ya. Jika sebuah proton mempunyai tetangga berupa 2 proton yang ekuivalen satu sama lain tetapi tidak ekuivalen dengan Ha, maka isyarat NMR dari Ha adalah suatu triplet 2 tambah 1. Dari mana 1? Dari pembelahannya ya, dari pembelahannya ini. Nih, karena dia ujung-ujungnya jadi 1. Nah, di sini ya kan? Ini kan akan ketemu lagi jadi 1. Seperti itu. Nah, CH3 memiliki 2 H tetangga di sini, maka akan diturunkan menjadi triplet ya. CH3 memiliki H tetangga. Maka turunkan menjadi CH2 di sini kuartet karena dia ada 3 ya H tetangganya. Benar.
Kemudian ini contoh triplet, ini doublet ya. Ini triplet, ini doublet, contoh sinyalnya. Kemudian kita akan lihat contohnya langsung ke NMR. Nah, ini contohnya ya. Jadi untuk 1,2 dikloro ini, dikloroetana, dia akan muncul di sini, si CH di sini dia akan muncul triplet karena dia 2 ya. Kemudian di sini akan doublet munculnya. 1,2 trikloro akan muncul doublet karena tetangganya apa? CH-nya ada 1 ya, hanya ada 1 di sini. Kemudian ini juga spektrum dari 2 feniletil asetat. Nah, di sini ada singlet ya, di sini ada singlet. Yang ini 5 untuk ini ya, untuk si aromatiknya, si gugus aromatiknya ini akan muncul 1 sinyalnya di sini tinggi 5, ini 1 2 3 4 5 ya, ada 5 H-nya di sini kan. Ini kan kalau saya bikin kan H semua di sini. Ini ada H ya. Di sini juga ada H. Nah, ini juga ada H, ini juga ada H. Nah, si CH2 yang di sini dia akan muncul triplet di mana? Nah, ini. Kemudian ini munculnya di sini. Nah, kenapa ini di sini? Kenapa nggak sama? Karena dia terikat langsung dengan benzen. Jadi dia akan mengalami pergeseran ke panjang gelombang yang lebih, bukan panjang gelombang, ke lingkungan ya, ke lingkungan yang lebih panjang, yang lebih jauh. Nah, si CH2 yang di sini munculnya di sini, teroksigenase ya. Kemudian si CH3 ini dia akan munculnya di sini. Oke, paham ya. Integritasnya 3. Jadi tabelnya itu misalnya ini udah elucidasi tabelnya. Ini tabel 1, ini ppm ya. ppm. Dibuat tabelnya misalnya seperti ini ya. Kemudian multisiplitas, singkat aja M ya. Ada multisiplitas, kemudian ada integritas ya. Kemudian selanjutnya ada dugaan. Nah, kalau misalnya kalian mau mengelucidasi ini, berarti harus dimulai dari yang paling rendah dulu. Ini misalnya 2,0 ya pergeserannya. Ini tabelnya kita tutup dulu. Kita coba ya, ini 2,0 pergeserannya 2,0. Multisiplitasnya singlet, integritasnya ada 3. Nah, dugaannya apa? Karena di daerah bawah 3 berarti yang CH3 yang SP3 ya. Ini berarti 3,0 ya. 3,0 dia apa? Triplet. Kemudian integritasnya ada 2. Berarti dugaan kita berarti dia CH2. CH2 apa? CH2 yang teroksigenase. Bikin O-nya di sini ya. Kemudian selanjutnya di sini ada 4,2 lah ya. 4,2 sama triplet. Integritasnya 2. Kemudian berarti dia si CH2. CH2 yang terikat dengan si aromatik. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ada 7, bisa dibilang itu 7,3 ya. 7,3 dia singlet. Sebenarnya harusnya nggak singlet karena ada tetangganya ya. Tapi karena memang untuk posisi yang seperti ini, dia akan muncul singlet. Integritasnya berapa? 5. Dugaannya langsung aja dibuat seperti ini dugaannya. Nah, dibuat seperti ini. Kemudian dibikin satu substituennya. Nah, gitu. Karena itu ciri khas kalau seperti ini posisinya munculnya 1 aja. Ya, baru digambarkan strukturnya seperti ini. Baru diduga, dirancang. Kemudian dibuat namanya ya, jangan lupa. 2-feniletil asetat. Nih, ada contoh soal nih ya, udah diketahui. C8H7ClO. Ya, jadi nanti untuk membahas soal-soal saya akan bikin video khusus ya, mudah-mudahan sempat waktunya yang khusus akan membahas soal-soal. Ini ada 1, kemudian ini juga ada contoh soal di sini. Ini ada contoh soal akan kita bahas di video selanjutnya ya. Yang penting kalian sudah tahu, paham dan prinsip bagaimana untuk proton NMR.
apa yang dimaksud dengan singlet, doublet, triplet, dan sebagainya, bagaimana untuk menentukannya, kemudian daerah-daerahnya seperti apa, ya. Biar nggak terlalu lama, nanti kalau kelamaan bosan. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.